APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah jantung perekonomian Indonesia. Ia bukan sekadar deretan angka di atas kertas, melainkan fondasi utama yang menentukan arah pembangunan bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat. Setiap rupiah yang tercatat di dalamnya adalah harapan, peluang, dan masa depan bagi jutaan warga Indonesia. APBN menjadi penopang utama roda ekonomi, memastikan setiap lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan, mulai dari kota besar hingga pelosok desa. Dari APBN inilah pemerintah membiayai berbagai kebutuhan vital, membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi, meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah negeri, memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, hingga menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Setiap program dan proyek yang berjalan, semuanya bersumber dari kekuatan APBN. Salah satu pos terpenting dalam APBN adalah subsidi energi, terutama untuk bahan bakar minyak seperti Pertalite dan solar. Subsidi ini sangat krusial karena menjaga biaya hidup masyarakat tetap terjangkau. Tanpa subsidi, harga BBM bisa melonjak tinggi, dan dampaknya akan langsung terasa pada harga barang kebutuhan pokok, ongkos transportasi, hingga biaya produksi di sektor industri dan pertanian. Tanpa adanya subsidi, biaya hidup dan biaya produksi akan melonjak drastis. Masyarakat kecil, para pekerja, petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro akan merasakan tekanan yang berat. Harga kebutuhan pokok bisa naik, daya beli menurun, dan kesejahteraan rakyat pun terancam. Pemerintah menanggung selisih harga BBM agar gejolak harga minyak dunia tidak langsung menghantam rakyat kecil. Dengan subsidi, harga BBM di dalam negeri bisa tetap stabil, meski harga minyak dunia naik turun. Ini adalah bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat, agar mereka tetap bisa beraktivitas dan bekerja tanpa dihantui kekhawatiran akan lonjakan harga. Namun, kemampuan APBN juga ada batasnya. Jika harga minyak dunia melonjak tajam, beban subsidi yang harus ditanggung negara bisa membengkak dan menekan APBN secara signifikan. Pemerintah harus berhitung cermat agar APBN tetap sehat dan pembangunan tidak terhambat. Pertanyaannya kini, seberapa kuat APBN Indonesia menahan badai harga minyak dunia yang tak menentu? Mampukah APBN terus menjadi penopang ekonomi rakyat di tengah tantangan global yang semakin kompleks? Semua bergantung pada kebijakan, pengelolaan, dan komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan ekonomi bangsa. Awal tahun 2026, dunia dikejutkan oleh pecahnya konflik besar di kawasan Timur Tengah. Ketegangan yang telah lama membara akhirnya memuncak, menyebabkan penutupan total Selat Hormuz, jalur laut sempit yang menjadi nadi utama distribusi minyak dunia. Setiap harinya, lebih dari 20% pasokan minyak global melewati selat ini, sehingga penutupannya langsung mengguncang pasar energi internasional. Armada kapal tanker terpaksa berhenti, dan negara-negara pengimpor minyak pun mulai panik mencari alternatif pasokan. Harga minyak mentah dunia, baik Brent maupun WTI, melonjak tajam hingga menembus angka 107 per barel, level tertinggi yang belum pernah tercapai sejak tahun 1983. Di lantai bursa, para trader bekerja di bawah tekanan luar biasa, sementara grafik harga minyak terus menanjak tanpa tanda-tanda akan turun. Kenaikan harga ini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memicu inflasi di berbagai negara. Negara-negara pengimpor seperti Indonesia langsung merasakan dampaknya. Antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan sehari-hari, sementara masyarakat mulai khawatir akan kenaikan harga BBM dan barang kebutuhan pokok. Pemerintah pun harus segera mengambil langkah cepat, karena setiap kenaikan harga minyak otomatis menambah beban subsidi dan memperberat APBN. Diskusi intensif di ruang-ruang rapat pemerintah pun tak terelakkan. Para analis memperingatkan, jika konflik di Timur Tengah terus berlanjut, harga minyak bisa menembus $120 per barel, bahkan lebih. Proyeksi ini membuat pelaku pasar dan pemerintah di seluruh dunia semakin waspada. Media internasional pun ramai memberitakan krisis minyak yang berpotensi memicu resesi global. Ketergantungan dunia pada minyak dari kawasan rawan konflik seperti Timur Tengah membuat ekonomi global sangat rentan terhadap gejolak geopolitik. Industri, transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil. Setiap gangguan di kawasan ini bisa memicu efek domino ke seluruh dunia. Kini, badai dari Timur Tengah benar-benar menguji ketahanan APBN Indonesia.
Pemerintah harus mencari solusi jangka pendek dan panjang untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang semakin besar. APBN 2026 tengah menjadi sorotan tajam. Pemerintah menyusun anggaran negara dengan asumsi harga minyak mentah dunia hanya $70 per barel. Namun, kenyataannya, harga minyak global saat ini sudah jauh melampaui angka tersebut, bahkan menembus $100 per barel. Perbedaan asumsi ini bukan sekadar angka di atas kertas, dampaknya sangat nyata bagi keuangan negara. Ketika harga minyak dunia melonjak, beban APBN otomatis ikut membengkak. Setiap kenaikan satu di atas asumsi awal, defisit anggaran bertambah sekitar 6,8 triliun. Jika tren harga tinggi ini terus berlanjut, pemerintah harus siap menghadapi tekanan fiskal yang luar biasa besar. Dengan selisih harga yang begitu besar, potensi tambahan defisit bisa mencapai 260 triliun. Ini bukan jumlah kecil. Angka ini setara dengan anggaran untuk berbagai program pembangunan penting, mulai dari infrastruktur hingga pendidikan. Jika harga rata-rata minyak sepanjang tahun menembus $92 per barel, defisit APBN bisa melebar hingga 3,6% dari produk domestik bruto. Angka ini sudah melewati batas aman yang ditetapkan pemerintah, sehingga menimbulkan dilema besar. Apakah harus menambah utang negara atau memangkas berbagai subsidi yang selama ini dinikmati masyarakat? Pemerintah kini berada di persimpangan sulit. Menambah utang berarti beban bunga dan cicilan di masa depan akan semakin berat. Namun, memangkas subsidi juga bukan pilihan mudah, karena bisa memicu gejolak sosial dan menurunkan daya beli masyarakat. APBN yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan nasional, kini terancam habis hanya untuk menutup subsidi energi. Banyak proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan bisa tertunda atau bahkan batal jika anggaran terus tersedot untuk subsidi. Dilema besar pun muncul. Apakah pemerintah akan menahan subsidi dan membiarkan harga BBM naik, atau tetap mempertahankan subsidi dengan risiko defisit yang semakin melebar? Pilihan ini akan sangat menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan, dan dampaknya akan dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika subsidi tak lagi mampu menahan harga BBM, kenaikan harga akan memicu inflasi tinggi. BBM adalah biaya utama transportasi dan produksi. Kenaikannya langsung menaikkan harga kebutuhan pokok. Inflasi akan merambat ke seluruh sektor, terutama pangan. Jika kenaikan BBM terjadi jelang Lebaran, inflasi musiman akan bertumpuk menciptakan lonjakan harga ekstrem. Proyeksi inflasi tahunan bisa melonjak ke 6,8%, jauh di atas target Bank Indonesia. Inflasi tinggi menggerogoti nilai uang dan menyengsarakan rakyat kecil. Ini skenario yang harus dihindari. Inflasi tinggi langsung menggerus daya beli masyarakat. Harga kebutuhan pokok naik, sementara pendapatan tetap, uang belanja jadi tak cukup. Kelompok paling rentan pekerja harian, buruh, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro. Mereka terpaksa mengurangi konsumsi, menunda kebutuhan, bahkan berutang untuk bertahan. Penurunan daya beli menurunkan permintaan, membuat roda ekonomi melambat. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit menahan harga BBM atau menjaga APBN tetap sehat. Jika daya beli rendah, fondasi dan sosial akan mari. Daya beli turun, permintaan lesu, dunia usaha terpukul. Industri mengurangi produksi, pusat belanja sepi, restoran kehilangan pelanggan. Efisiensi biaya tak cukup, PHK massal jadi ancaman nyata. Jika inflasi melonjak ke 6,8%, risiko resesi ekonomi sangat besar. Resesi berarti pertumbuhan negatif, pengangguran melonjak, investasi terhenti. PHK tak hanya di sektor formal tapi juga informal, warung, ojek online, pedagang kecil. Krisis ekonomi bisa cepat berubah jadi krisis sosial. Kelas menengah, tulang punggung ekonomi, sangat rentan saat krisis. Inflasi dan kenaikan biaya hidup mengikis pendapatan mereka yang pas-pasan. Tanpa tabungan, sedikit guncangan bisa mendorong mereka jatuh ke bawah garis kemiskinan. Anak putus sekolah, akses kesehatan menurun, kualitas hidup merosot. Ketimpangan ekonomi melebar, potensi konflik sosial meningkat. Melindungi kelas menengah adalah kunci menjaga stabilitas bangsa. Pemerintah di persimpangan jaga APBN atau lindungi daya beli rakyat. Membiarkan defisit membengkak merusak kredibilitas fiskal, tapi menaikkan harga BBM menekan rakyat. Realokasi anggaran jadi opsi tunda program non-esensial, alihkan dana ke subsidi energi.
Program besar seperti makan bergizi gratis bisa dievaluasi ulang skalanya. Prioritas utama menahan inflasi dan menjaga daya beli, bukan menambah program baru. Penghematan di pos belanja non-esensial dan penundaan proyek infrastruktur bisa jadi solusi. Keputusan ini butuh keberanian politik dan kepemimpinan kuat. Prioritas utama saat ini, stabilitas harga, daya beli, dan sosial. Melepas harga BBM ke pasar terlalu berisiko, dampaknya bisa multidimensi. Pemerintah harus cepat merelokasi anggaran dan menunda program yang belum mendesak. Menjaga harga BBM stabil memberi waktu rakyat dan usaha beradaptasi. Fokus pada kelancaran pasokan pangan dan bantuan sosial tunai yang tepat sasaran. Komunikasi jujur dan transparan penting untuk membangun kepercayaan publik. Langkah cepat hari ini menentukan apakah Indonesia bisa melewati badai atau terperosok ke krisis berkepanjangan.